Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan berkahnya, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas individu saya dengan baik. Tugas individu ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, Hukum Konstitusi, dengan tema Sifat Konstitusi. Pada kesempatan ini, saya selaku mahasiswa menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ahmad Syukron, SHMH, selaku dosen mata kuliah Hukum Konstitusi yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyempurnaan tugas individu saya. Secara umum, negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Bahkan setelah abad pertengahan yang ditandai dengan ide demokrasi, dapat dikatakan tanpa konstitusi negara itu tidak mungkin terbentuk. Konstitusi merupakan hukum dasar suatu negara. Dasar-dasar penyelenggaraan bernegara didasarkan pada konstitusi sebagai hukum dasar. Nah, manusia hidup bersama dalam berbagai kelompok yang beragam latar belakangnya. Mula-mula manusia hidup itu dalam sebuah keluarga, lalu berdasarkan kepentingan dan wilayah tempat tinggalnya, ia hidup dalam kesatuan yang disebut dengan masyarakat dan akhirnya menjadi bangsa. Bangsa sendiri merupakan kumpulan masyarakat yang membentuk suatu negara. Berkaitan dengan tumbuh kembangnya bangsa, terdapat berbagai teori besar dari para ahli untuk mewujudkan suatu bangsa yang memiliki sifat dan karakter tersendiri. Istilah bangsa memiliki makna dan pengertian yang berbeda. Bangsa merupakan terjemahan dari kata nation. Kata nation bermakna keturunan atau bangsa. Oleh sebab itu, bahasan tentang negara dan konstitusi pada bab ini terdiri atas konstitualisme, konstitusi negara UUD 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia dan sistem ketatanegaraan Indonesia. Pertama, yakni pengertian konstitusi. Konstitusi berasal dari bahasa Perancis yaitu constituere yang artinya membentuk negara. Dalam kata Latin, konstitusi berasal dari dua kata yakni cum dan stature. Kata cum artinya bersama dan statur artinya membuat sesuatu agar berdiri atau mendirikan atau menetapkan. Kemudian ada para ahli yang menjelaskan pengertian konstitusi. Menurut K.C. Weir mengatakan istilah constitution pada umumnya digunakan untuk menunjuk kepada seluruh peraturan mengenai ketatanegaraan suatu negara yang secara keseluruhan akan menggambarkan sistem kenegaraannya. Sistem kenegaraan di sini dibagi menjadi dua golongan, yakni peraturan berderajat legal atau law dan berderajat non-legal. Konstitusi menurut Jimli Asidiki yakni hukum dasar atau norma dasar sekaligus paling tinggi kedudukannya dalam sistem bernegara. Tanpa keberadaan konstitusi, maka sama dengan kekuasaan yang tanpa adanya kewenangan. Selanjutnya yakni sifat-sifat konstitusi. Konstitusi mempunyai dua sifat, yakni luwes atau fleksibel dan rigid, dan tertulis atau tidak tertulis. Sifat luwes dan kakunya sebuah konstitusi dapat dilihat dari kemampuannya dalam mengikuti perkembangan zaman. Undang-Undang 1945 dapat memiliki dua sifat yakni luwes dan kaku. Dikatakan kaku karena untuk mengubahnya terbilang cukup sulit. Ini disebabkan pada pasal 37 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang mengharuskan bahwa perubahan baru dapat terjadi jika disepakati minimal 2/3 anggota MPR yang hadir. Sedangkan dikatakan luwes karena terbukti bahwa MPR telah melakukan perubahan atau amandemen sebanyak 4 kali. Undang-Undang 1945 hanya berisi hal-hal pokok saja, di mana peraturan yang lebih rinci diatur oleh perundang-undangan yang derajatnya lebih rendah. Sifat lainnya yakni konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Dikatakan tertulis karena berada dalam suatu naskah, sedangkan dinyatakan tidak tertulis itu ditulis dalam suatu naskah melainkan dalam suatu konvensi atau undang-undang biasa. Yang menetapkan konstitusi tidak tertulis adalah negara Inggris. Kelebihan dan kekurangan konstitusi. Di sini ada beberapa kelebihan dari konstitusi di Indonesia yang membuat terus mempertahankan hingga kini, yaitu
pelaksanaan berbagai jenis-jenis pemilu di Indonesia dengan berdasarkan asas pemilu yakni Luber-Jurdil. Sedangkan lembaga penyelenggaraannya yakni KPU dan dibantu oleh Panwaslu yakni Panitia Pengawasan Pemilu. Yang kedua, terdapat sistem pembagian kekuasaan yang menjadikan setiap lembaga negara dapat melakukan pengawasan dan penyeimbangan satu sama lain sehingga dapat mewujudkan negara yang bebas dan bersih dari praktek KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ketiga, yakni terdapat sistem demokrasi dengan banyak partai atau multipartai sehingga suara rakyat dapat lebih terakomodasi dengan mempertahankan dan memperhatikan keberagamannya. Selain memiliki beberapa kelebihan, terdapat pula beberapa kekurangan mendasar yang dimiliki oleh Undang-Undang 1945 sebagai Konstitusi Indonesia. Berikut contohnya. Yang pertama, isi setiap ketentuan di dalam Undang-Undang 1945 terlalu singkat, sehingga pengaturan terhadap sesuatu masalah kurang lengkap dan kurang tegas. Yang kedua, adanya kebebasan menyampaikan pendapat yang menyebabkan masyarakat bebas menyampaikan hal negatif. Yang ketiga, porsi kekuasaan yang dimiliki oleh presiden sangat besar sehingga berpotensi menimbulkan kesewenangan dalam beberapa hal. Selanjutnya yakni bentuk-bentuk konstitusi. Secara umum, konstitusi memiliki dua jenis berdasarkan bentuknya. Kedua jenis konstitusi tersebut merupakan konstitusi yang tertulis dan jenis konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis merupakan sekumpulan aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur perkehidupan suatu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Berikut ini adalah beberapa contoh konstitusi tidak tertulis yang pernah digunakan negara Indonesia, di antaranya Undang-Undang 1945, Undang-Undang RIS atau Republik Indonesia Serikat, yang ketiga Undang-Undang Sementara, dan yang keempat yakni Undang-Undang 1945 hasil amandemen. Konstitusi yang tidak tertulis dapat juga disebut dengan konvensi. Konvensi sendiri memiliki pengertian sebagai kebiasaan sistem tata negara yang sering ada dalam sebuah negara. Berikut ini adalah beberapa contoh konstitusi tertulis yang pernah digunakan negara Indonesia, di antaranya yang pertama yakni keputusan di MPR diambil dan diputuskan berdasarkan musyawarah secara mufakat. Yang kedua, pidato presiden pada sidang paripurna DPR setiap tanggal 16 Agustus 1945 dan pidato presiden sebelum MPR melakukan sidang. Presiden sebagai kepala negara telah menyiapkan bahan-bahan untuk sidang umum MPR yang akan datang. Yang ketiga yakni adat istiadat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya perkenalkan dulu ya, tadi belum perkenalan. Perkenalkan, nama saya Almaida Putri. Saya mahasiswa semester 3 Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan. Nah, di sini saya menjelaskan tentang konstitusi. Yang saya simpulkan yakni hak dari konstitusi selalu berbicara mengenai konklusi dari kesepakatan masyarakat untuk membina negara dan pemerintahan yang mengatur mereka. Masyarakat dapat menyatakan kebutuhannya kepada pemerintah dan pada akhirnya kebutuhan tersebut akan dijamin oleh konstitusi. Tetapi tidak sedikit pula konstitusi yang mengenal unamendable provision atau larangan perubahan beberapa ketentuan dalam konstitusi. Secara umum, larangan perubahan ini melarang merubah nilai-nilai utama dalam konstitusi, yakni hukum dasar yang mengakomodir kebutuhan masyarakat. Maka dari itu, larangan konstitusi terdapat beberapa ketentuan dan konstitusi dianggap bertentangan dengan hakikat dari konstitusi yang dapat diambil contoh seperti dalam Undang-Undang 1945 yang mana bentuk dan susunan negara menjadi hal yang dilindungi oleh Undang-Undang 1945. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.